2, 3, come on! Hari ini aku akan bawain tema ini yaitu Home Where I Belong. Teman-teman anak-anak muda dengar baik bahwa aku pribadi lahir dan besar dan bisa jadi khotbah bicara di depan teman-teman semua, sharing di depan teman-teman kakak-kakak di tempat ini. Semua juga karena aku tuh lahir di komunitas gitu. Jadi tadi pagi juga aku share bahwa aku tuh sebenarnya start mulai pelayanan tuh SMA tuh itu bahkan kita bikin sebuah komunitas school komsel live gitu ya di sekolah yang notabene itu sekolah Katolik. Jadi sebenarnya kita tuh sekolah Katolik tapi aku dan beberapa teman-teman yang Kristen yang kita punya kerinduan pengen sekolahnya diubahin, pengen sekolahnya teman-teman yang lain terima dan ngalamin Tuhan. Kita dari start berempat sampai terakhir tuh akhir kita lulus SMA tuh sampai 30 orang. Ada yang Katolik, ada yang Kristen ikut, ada yang Buddha, bahkan yang terakhir tuh bahkan ada yang ateis ikutan gitu. Nah aku tuh produk itu gitu. Jadi produk dimana ikut Tuhan dan ngalamin perjumpaan sama Tuhan itu di komunitas, di komsel, di cool, di live gitu. Jadi I'm very happy to get tema ini gitu. Kenapa? Karena I know this is very powerful gitu. Teman-teman percayalah buat kalian yang udah ikut live, thank you dan keep it up. Tapi kalau belum ikut, cobain deh gitu ya. Cobain deh. Kadang ada promo biasanya tuh buy one get one gitu ya. Tanya aja. cobain karena lu nggak pernah tahu. Gini, gue selalu bilang sama anak-anak di gereja gue bahwa lu gak pernah tahu temen lu yang hari ini duduk di sebelah lu, itu 10 tahun lagi jadi siapa buat lu. Kok ulang ya. Hari ini mungkin lu boleh duduk sama teman-teman yang mungkin seumuran, dia belum jadi siapa-siapa, dia belum punya apa-apa. Tapi lu gak pernah tahu 10 tahun lagi dia jadi siapa buat hidup lu. Bisa jadi dia direktur lu 10 tahun lagi loh. Bisa jadi 10 tahun lagi dia ternyata orang partneran bisnis lu. Lu gak pernah tahu ternyata 10 tahun lagi dia orang yang nolongin lu di saat lu susah. Lu gak pernah tahu, mungkin lu lagi ditipu orang 10 tahun lagi ternyata dia yang bakal nolongin lu gak pernah tahu. Tapi ketika kita memikirkan tentang pentingnya relationship, pentingnya komunitas, tentang pentingnya hubungan, maka percayalah itu akan penting buat kita semua. Lu akan ngerasakan, oh ternyata tahu gitu gue nyesel gitu ya. Istri kakak mumpung gak ikut, mumpung gak ada udah pulang kita omongin ya. Oh tapi bisa di online dia bisa denger, enggak lah dia nggak buka kayaknya. Jadi dia salah satu penyesalan terbesar dia zaman kuliah atau nggak apa? Dia nggak banyak ikut himpunan mahasiswa kata dia. Kenapa? Karena sekarang pada saat dia buka bisnis dia tuh nggak punya banyak temen bisnis. Dia nggak punya banyak temen yang dia kenal gitu. Sedangkan gua ya beberapa teman-teman tahu, beberapa mungkin leaders yang kenal aku lama, lu tahu betapa gua tuh sangat happy ngobrol sama orang gitu. Jadi gue punya banyak banget temen di luar sana yang ini cerita doang bahwa gue berapa kali kita makan nih sama anak gereja, makan di satu restoran, ternyata yang punya kenal gue. Kita dikasih gratis gitu banyak berapa kali tuh. Dan maksudnya kita gak expect itu gitu, tapi ternyata punya temen tuh sepenting itu gitu. Ya minimal buat makan gratis ya kan. Gitu. Siapa yang gak mau makan gratis? Mau semua ya? Minimal gitu loh. Dapat diskon, ternyata one day lu ada bisnis segala macem. Ternyata ownernya bapaknya temen lu gitu. Lu gak pernah tahu gitu. Jadi penting lah. Oke, so hari ini kakak mau bahas banyak tentang pentingnya life. Dan biar ini jadi home buat kita gitu ya. Nah oke, boleh di next. Teman-teman gue mau cerita dulu bedanya house sama home. Karena beberapa mungkin gak tahu bedanya apa sih kak. Rumah kan sama-sama rumah gitu ya. Nah kalau house itu biasanya bicara soal bangunannya. Jadi ada fisiknya. Tapi kalau home itu bicara tempat di mana kalian merasa aman dan nyaman. That is home. Jadi beda ya. Nah yang kedua, house itu biasanya rumah dibangun dari tumpukan bata. Jadi kalau teman-teman punya rumah, pernah lihat rumah dibangun ya. Itu pakai tumpukan bata gitu. Tapi home itu dibangun dengan yang namanya ikatan cinta. Bukan
cuma sekedar bangunan, bukan cuma sekedar bata yang dibeli, tapi ada cinta di dalam situ. Jadi buat teman-teman yang mungkin you feels like home di rumah kalian, di keluarga kalian, kalian tahu karena kalian pulang dan kalian dapat love dari papa mama, dari adik kakak kalian. Ada yang ngalamin? Oke, yang ketiga, house itu bisa dibeli atau ada harganya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat pelang-pelang rumah dijual, ya itu bisa dibeli. Tapi home itu sebuah tempat yang sulit digantikan. Nggak peduli berapapun harganya. Ada orang-orang yang bahkan mungkin rela ngeluarin uang berapapun untuk stay di gereja ini karena mereka ngerasa tempat ini home. Betul? Ada orang-orang yang gak peduli gue dari pagi datang, pulang sore, pulang malam, gak apa-apa di gereja ini. Karena gue tahu tempat ini tempat yang aman buat gue, nyaman buat gue, dan tempat ini sulit tergantikan gitu. Karena you feels like home. Makanya penting kenapa gereja ini memberi tema bulan ini, life is a home. Karena kita percaya dan kakak yakin bahwa kita semua di tempat ini para leaders pengen mastiin bahwa teman-teman yang ikut live itu feels like home. Yang ngerti kita akan amin. Boleh di next Kak ayatnya kita akan baca sama-sama. Yuk baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Demikianlah asing dan pendatang. Melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Coba bilang kanan kirinya, kamu bukan orang asing. Guys, believe it or not, kamu yang duduk di ruangan ini, kamu tuh bukan orang asing. Tapi kamu tuh kawan bahkan family, kamu keluarga di next gen di tempat ini. Amin. Anak-anak muda dengar baik, kamu adalah bagian dari rumah ini dan kamu adalah bagian terpenting dari rumah ini. Lihat ke depan, stage, AC, lampu, LED mahal ini. Asap-asap yang tadi keluar, pemain musik, WL, singer, tisu, Sunny, pip, ini, meja ini semua gak penting kalau gak ada kamu. Setuju? Gereja ini itu paling penting siapa? Ya kamu. Bilang kanan kirinya, ya kamu. Kamu. Kamu tuh bagian terpenting dari rumah ini teman-teman. Percuma hari ini kita ngundang Sidney Mohede, percuma kita ngundang siapapun orang terkenal khotbah di tempat ini. Terakhir gue kemarin lihat ada flyer ngundang Jerome Pauline jadi pembicara, ternyata bisa diundang dia ya. Kasih PK mau gak ya 200.000 gitu. Nah percuma teman-teman bahwa kenapa? Karena yang paling penting itu bukan itu semua. Yang paling penting adalah kamu. Kita, kamu yang duduk di paling depan sampai paling belakang, kiri, kanan, yang lagi main HP, yang lagi buka WA, yang lagi buka Instagram, yang lagi buka TikTok. Enggak Kak, gue udah close kok ya. Itu kita semua paling penting. Amin. So anak-anak muda dengar baik, you are the biggest and the most important part of this home. Taruh itu baik-baik, taruh di kepala lu. Jangan anggap bahwa yang terpenting cuma pemimpin, cuma life leader gue, yang penting cuma WL. No, yang paling penting adalah kamu. Kita semua di tempat ini penting. Makanya kita hari ini mau bicara pentingnya kita tuh sebagai kawan, sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah. So poin yang pertama kakak mau bicara yaitu home bicara soal next. Yang pertama poinnya adalah home bicara soal klik. Apa adanya. Bilang apa adanya. Anak-anak muda dengar baik, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Amin. Semua orang punya. Ada yang jago ngitung, ada yang jago ngomong, ada juga yang minder, ada juga yang malu. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi biasanya kalau lu mau tahu orang aslinya kayak apa, itu lihat dia di rumah. Di rumah beneran ya, bukan di sini. Di rumah beneran. Lu akan tahu dia aslinya kayak apa. Yang udah nikah angkat tangan. Selain yang ini tadi udah ya. Oke. Ada lagi? Angkat tangan tinggi yang udah nikah. Udah nih cuma berkurang 1 nambah 1 ya. Oke. Udah nikah ya. Istri-istri gue tanya. Paling kelihatan real suami lu kalau di mana? Di mana? Di kamar ya. Suami-suami istri paling kelihatan real. Di mana? Di rumah, di kamar ya. Kalau di luar mah cakep bener Kak gitu. Kalau udah lepas makeup, apa adanya. Tapi aku paling sayang justru yang gitu. Kadang cowok-cowok gue belain. Biasanya suami istri tuh ya, makanya cepetan nikah ya biar tahu ya, biar seru.
Suami istri itu ketahuan realnya itu ya di rumah, di kamar, mau tidur tuh tak kelihatan semua kelakuannya ya. Minus-minusnya, ganteng-gantengnya, rese-rese, bau kentutnya. Kalau boker bau apa enggak, wah itu ketahuan semua tuh kalau di rumah ya. Jadi memang suami istri itu kelihatan banget apa adanya kalau di home gitu, di rumah. Nah sama gitu kalau kalian lihat papa mama kalian, adik kakak kalian mungkin mereka bisa nyembunyiin di kantor mereka bisa nyembunyiin sifat mereka di gereja, tapi mereka nggak bisa nyembunyiin sifat asli mereka di mana? Di rumah. So anak-anak muda dengar baik, di rumah itu orang menjadi apa adanya. Dan sama seperti di rumah, biar ketika di live, teman-teman I need you and I encourage you guys to be honest and be yourself. Harus jadi diri sendiri teman-teman. Biar kakak-kakak leader kalian tahu apa yang harus dibenerin. Atau tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau kalian pakai topeng, sebenarnya di rumah pemarah tapi di sini tahan marahnya, wah emosinya ditahan terus gitu ya. Nanti mereka nggak tahu apa yang kurang dari kalian dan apa yang harus didoain, apa yang harus dibantuin. Begitu pula juga kakak-kakak live. Yang kakak-kakak be real, be yourself. Jadi diri kalian apa adanya. Aku salah satu orang yang mungkin di gereja kita, di gereja kami, aku orang yang paling apa adanya. Orang-orang yang tahu bahkan ketika gue marah kayak apa. Orang yang tahu gue reseknya kayak apa, gue isengnya kayak apa. Dan gue baiknya kayak apa, gue nyebelinnya kayak apa tuh anak-anak gereja aku paling tahu aku tuh kayak apa gitu. Karena aku berusaha untuk aku jadi apa adanya gitu. Supaya kalau memang gue lagi kesel hari itu ya mereka, gue gak perlu kayak sosok nahan emosi gitu. Karena ya emang gue lagi kesel ya udah kenapa, gue manusia gitu, ngerti gak? Ya beberapa teman-teman di gereja tuh tahu bahkan kalau udah jam 12 teng, seorang kodani itu harus disiapin makan. Karena kalau enggak dia ngamuk gitu ya. Makanya wah kayaknya Kak Wendy paling tahu tadi aku disiapin nasi campur afuk langsung. Gitu ya. Keren lah rumah ini. Gitu ya. Karena kalau enggak gue tuh suka gampang emosian gitu. Jadi kita pernah makan di satu restoran bakmi gitu ya. Di Greenfield pelayannya lama ya makan banyak. Punya gua doang nggak keluar-keluar. Wah, gue tuh bisa kayak, tapi gue kalau ngomelin pelayannya gue nggak pernah ngomong kasar. Tapi gue bisa marah kalau lagi lapar. Jadi kayak jam 12 nih tahu misalnya masih ada meeting, masih ada apa. Nah istri gue udah siapin makanan duluan tuh. Anak-anak gereja udah siapin makanan duluan gitu. Jadi yang lebih lucu karena mereka tahu gue suka sakit. Jadi gue tuh sebenarnya punya asam urat teman-teman gitu ya, udah tua lah ya. Ada yang punya asam urat juga di sini? Ada lagi, bangga lagi. Lo tau gak saking mereka taunya gue asam urat kalau gue khotbah di gereja sendiri. Jadi pembicara lain tuh dibawain kopi Starbucks keren. Lo tau gak kalau gue dibawain apa? Jus alpukat. Wah, supaya kolesterol turun, supaya asam urat turun. Saking mereka taunya itu gitu. Jadi ya gue berusaha untuk selalu apa adanya kalau di rumah. Dan teman-teman data dari bilangan research, teman-teman tahu gak 80% anak-anak muda meninggalkan gereja karena gereja menurut mereka tempat sandiwara, tempat politik, dan tempat buat cari muka. Sedih ya, miris banget gitu. Tempat yang harusnya kita bisa jadi apa adanya, tempat harusnya orang ngalamin Tuhan, tempat yang harusnya dicari sama anak-anak muda untuk hidup ngalamin pribadinya Tuhan. Tapi mereka justru ninggalin gereja karena gereja terkenal dengan tempat cari muka, berpolitik, sandiwara, bohong, sana sini. Buat apa? Buat apa gue ada di mimbar ini kalau gue gak pernah be real sama teman-teman anak-anak gereja gue gitu. Justru ketika aku bisa apa adanya sama anak-anak muda di tempat aku, anak-anak muda itu juga jadi bisa apa adanya sama pemimpin. So aku mau encourage teman-teman yang ikut live hari ini. Rumah yang benar akan terima kamu apa adanya. Jadi just be real teman-teman, be yourself. Tapi kalau ada hal yang kekurangan ditegur, ya harus diperbaikin, amin. Tapi intinya be yourself, be real aja. Kakak-kakak gue tahu sometimes kita harus jaga image kita. Tapi jaga image itu beda sama bohong, ngerti ya. Jaga image penting, gak perlu semua orang tahu gue berantem sama istri gue tiap hari karena apa, gak perlu. Tapi mereka perlu tahu bahwa gue dan istri bisa bertengkar. Kita masih manusia, kita masih orang. Bukan Tuhan yang gak bisa berantem gitu, enggak. Gue masih orang, ya bahkan Tuhan aja apa adanya banget, dia marah di bait Allah, dia bongkar itu pedagang segala macam dia lakuin gitu. So anak-anak muda gue mau encourage teman-teman untuk di rumah ini yuk jadi apa adanya. Amin. Gak usah ditutup-tutupin. Kalau ada salah ngomong, kalau ada kekurangan bilang. Be real teman-teman, be honest, jujur, penting.
Ini value yang penting sekarang susah men di dunia bisnis, dunia kerjaan ya orang semua lomba cari muka, lomba jadi penjilat yang hebat ya kan. So ayo anak-anak muda next gen di tempat ini aku mau encourage buat kita jadi orang yang apa adanya. Amin. Oke, yang kedua, home itu bicara soal tempat bertumbuh dan berproses. Teman-teman, aku tahu banyak di antara teman-teman anak-anak muda di tempat ini mungkin rumah itu adalah tempat yang paling nyebelin buat kalian mungkin. Karena di rumah lo ketemu bokap, lo ketemu nyokap, lo ketemu kakak adik yang udah nikah, mungkin ketemu mertua, ketemu adik ipar, kakak ipar dan lo gak bisa terima itu gitu. Karena banyak selek, banyak gak happy-nya. Aku tahu mungkin ada beberapa di antara teman-teman ada yang ngalamin itu. Oke? Tapi denger baik, sadar gak kalau ternyata rumah di mana tempat kita tinggal hari ini, itu adalah tempat di mana kalian juga belajar yang namanya value kehidupan. Tadi pagi aku cerita bahwa aku baru banget punya anak usia 10 bulan. Bulan ini bulan ke-11. Nah di usia ke-10 itu kemarin kita selesai vaksin, dokternya bilang, kita nanya, dok ini sekarang tahapannya anaknya disuruh belajar ngapain. Karena bulan sebelumnya disuruh ngerangkak, sekarang udah bisa ngerangkak puji Tuhan. Terus sekarang disuruh ngapain lagi gitu. Dokternya bilang gini, apapun yang anaknya mau ditanya ya, pah mah katanya gitu. Maksudnya gimana dok? Jadi setiap kali dia gitu ditanya, kamu mau ini, kamu mau itu, bener gak kamu mau ini? Ngerti ya? Tapi pasti dia gak bisa jawab, karena dia belum bisa ngomong. Tapi disitulah kita belajar bahwa sekarang setiap kali anakku si Jose gitu. Kita tahu dia pengen makan, sebenarnya kita tahu dia mau kemana, kita tahu dia pengen tidur. Kita sebenarnya tahu sebagai orang tua. Tapi kita ngajarin dia untuk belajar ngomong. Walaupun dia gak bisa jawab, gak yang tiba-tiba tidur woy gitu, gak bisa dia. Gak bisa kan, serem juga ya tiba-tiba anak gua umur 10 bulan bisa gua gitu ya. Mau tidur, kita tanya gitu, apa? Mau susu? Susu, iya sebentar ya, mau susu kan gitu. Walaupun dia gak bisa jawab sih, tapi kita ajarin dia cara bicara. Kenapa? Karena dokternya bilang gini, kebanyakan orang tua sekarang karena mereka tahu anaknya mau apa, itu langsung aja dikasih begitu aja. Dan itu yang menghambat anak untuk belajar ngomong. Makanya banyak anak speech delay karena ternyata orang tuanya terlalu gampang ngasih sesuatu yang anaknya mau. Terus anak itu harus dipaksa untuk kasih tahu lu maunya apa gitu. Kasih tahu lu maunya apa. Nah, makanya buat cewek-cewek harus belajar kalau lagi ngambek kasih tahu cowok maunya apa. Ikan itu. Ini Roh Kudus tuh tiba-tiba ngomong apa urusannya sama itu ya, kenapa gue ngomong ya. Tapi seneng banget loh. Tapi anyway, gue cerita dikit ya. Gue sama istri gue gini, kita tuh punya beberapa teman-teman yang nikah cerai, ini beneran terjadi. Cerai, gak ada selingkuh, punya uang, gak ada kekerasan. Tau gak cerai karena apa? Setahun nikah. Karena komunikasinya gak lancar, gak nyambung. Gue boleh cerita gak ya? Ini online ya. Ya udah gak apa-apa lah. Anggap aja ini temen gue ya. Gue yakin temen gue juga gak nonton sih. Jadi ceritanya gue punya teman. Ya sekarang sudah bercerai secara resmi. Cuma karena simpel. Teman-teman ceweknya ulang tahun. Ini cewek-cewek jawab gue ya. Siapa tahu gue yang salahkan, gue cowok ya. Ceweknya kesel banget, marah banget sama suaminya. Cuma gara-gara gini. Jadi dia nih ulang tahun. Dia cuma bilang, jadi tadinya mau janjian makan malam tapi gak jadi karena tiba-tiba mendadak suaminya ada kerjaan. Biasa cewek-cewek bete gak? Tadinya mau janjian nih makan malam doang, gak keluar kota kok. Cuma makan malam. Tiba-tiba gak jadi karena suaminya ada kerja. Cewek-cewek rata-rata kesel apa enggak? Kesel. Kalau Caca sih enggak kayaknya ya. Gue lihat-lihat lu penyabar sih Caca kayaknya ya. Nah, kok pada ketawa sih? Maksudnya bener gitu kan? Lanjut. Nah, ketika itu akhirnya si cewek berusaha kayak ya udahlah namanya juga kerja mau apa lagi. Kan bukan pergi main atau apa ya kan cuma pulang kerja. Ya udah dia bilang gini, kalau enggak minimal bawain kue lah biar kita bisa ngerayain bareng di rumah. Oke. Lo tahu yang terjadi adalah pulang, lakinya bener bawa kue. Lo tahu bawa kue apa? Kue pernikahan kliennya. Jadi dia kerja WO. WO kan selesai WO ada kue nikahan. Yang dibawa pulang itu buat istrinya. Gue dengernya aja ya kayak.
Mau ngatain nih orang tapi nih teman komsel gue. Kan? Marah dong istrinya. Ini kue apa? Kue ulang tahun kamu sayang katanya gitu. Nggak baca dulu apa gitu. Happy wedding. Ya kan yang penting kue katanya gitu. Iya kata dia udah diem aja. Iya, tapi kan nggak gitu dong. Ya udahlah, apa sih artinya kue doang gitu. Lu tau gak kecil-kecil gitu ya, itu bikin kesel emosi cerai lo beneran. Kita sih tidak berharap mereka bercerai. Kita udah usaha sebisanya, kita udah konsultasi berdua, kita udah konsultasi gue cowok sama cowok, cewek sama cewek, kita udah bawa ke gembala dan lain sebagainya, kita udah lakuin yang terbaik. Tapi tetap gak nyambung guys. Gue lagi ngomongin apa sih, kenapa ngomongin itu ya? Oh ngomongin belajar bicara ya. Nah intinya ternyata, karena case itu gue cuma mau cerita sama teman-teman. Karena gue ngerasa kan banyak di antara kalian one day akan married segala macam ya. Makanya penting untuk cowok sama cewek sebelum married ataupun kalian sudah married itu belajar komunikasi. Penting, serius. Kasih tahu lu maunya apa, ngomong. Lu tahu nggak kenyataannya gue juga selalu ngajarin ini sama istri gue. Dia tipe yang kalau ada masalah udahlah dipendem nangis sendiri gitu. Nah gue suka ngomong udahlah kamu ngomong aja gitu. Nah terus dia cerita nih sama gue, iya aku kesel kamu tadi gini-gini. Gue gak terima dong. Lu gitu aja kesel, ujungnya gue tetap marah juga sih. Tapi abis itu dia marah dong kayak, ya kamu aku udah kasih tahu kamu marah, aku gak kasih tahu kamu marah, dia bilang gitu. Ya gimana, ya kamu gak make sense ngambek karena itu, gue bilang gitu kan. Tapi intinya walaupun akhirnya ujung-ujungnya dia nangis lagi juga. Akhirnya gue bilang iya udah aku salah, minta maaf. Tapi gue harus belajar mengapresiasi cewek bisa ngambek karena hal-hal tertentu. Tapi at least buat gue dia udah ngomong sama gue, ngerti gak? Nah teman-teman, so perlu, ini kenapa jadi bahas relationship ya? Kayaknya karena lu nih Jo. Ini gara-gara ngeliat Jo nih. Wih, jangan dilanjutin ya, bahas saya ya udah. Jadi balik lagi teman-teman. So anak-anak udah denger baik. Home itu tempat di mana kalian belajar value kehidupan. Anakku, aku ajarin belajar ngomong. Kalau teman-teman suka dengerin cara Deddy Corbuzier didik anak, si Aska, itu hebat banget. Lu nonton ya podcast-podcastnya, itu juga keren banget. Teman-teman di rumah itu senyebelin-nyebelinnya orang tua, nggak suka di rumah. Percayalah dan sadar bahwa rumah adalah tempat di mana kalian belajar value kehidupan. Kalian belajar kan tahu namanya ulang tahun ternyata harus dirayain, bener gak? Kalian tahu namanya, Imlek itu harus dapat angpau. Berarti suatu saat lu punya anak, lu harus kasih angpau ke orang tua lu, ke anak lu. Itu value kehidupan di rumah. Value kehidupan, tiap malam kamu diajarin berdoa sebelum tidur. Makan malam harus di meja makan. Makan malam harus pakai tangan kanan dan tangan kiri sendok garpu. Bener? Itu siapa yang ngajarin? Di rumah. So anak-anak udah denger baik. Home untuk menjadi tempat bertumbuh dan berproses itu menjadi sangat penting. Karena itu akan membuat kita menjadi the better version of us. Supaya kita ini menjadi orang pribadi yang lebih baik. The better version. Supaya kita menjadi serupa sama Tuhan. Supaya kita nyelesain amanat agung. Kenapa? Karena penting teman-teman untuk kita bertumbuh dan berproses. Sometimes di rumah, di live gak enak ditegur sama kakak pembina kalian. Ditegur sama life leader, ditegur sama pemimpin di tempat ini. Dan kebalikannya pemimpin juga kadang kesel sama punya anak didik kayak begini, adik binaan kayak gini gitu ya. Gue udah ngajarin banyak hal dia malah kabur. Teman-teman denger baik, mistakes are normal. Wajar kita ngalamin kesalahan, kita melakukan kesalahan itu wajar. Tapi yang paling penting adalah kita bertumbuh menjadi lebih baik. Kita perlu mastiin bahwa di life kita ngalamin bertumbuh dan berproses. Amsal 27 bilang gini, besi menajamkan besi tapi manusia menajamkan sesamanya. Memang itu firman Tuhan. Kalau lu mau datang ibadah ke gereja, lu akan ditajamkan. Tapi itu penting buat kita teman-teman. Karena kita akan hidup penuh dengan relationship. Kita akan penuh dengan network. Kita akan hidup penuh dengan banyak orang. Sampai nanti kita dipanggil sama Tuhan. So pastiin teman-teman di tempat ini kalian ngalamin proses. Kalian ngalamin pertumbuhan. Gak apa-apa, bagus. Gak apa-apa ngalamin cekcok. Gak apa-apa ngalamin selek antar bidang. Selek antar pengerja dan volunteer. Antar jemaat. Gak apa-apa. Tapi yang penting diselesain baik. Jangan berantem, jangan kata-kataan di luar. Ini tetap rumah. Pasti ini semua selesai di rumah ini. Yang artinya katakan amin. Oke, itu kedua teman-teman. Dan yang terakhir,
Home bicara soal gini, rumah akan selalu menjadi rumah. Teman-teman di Lukas 15 ada cerita tentang perumpamaan anak yang hilang, si bungsu. Teman-teman, si bungsu minta warisan karena dia mau lari keluar gitu ya. Dan singkat cerita kita tahu dia jatuh miskin. Saking miskinnya bahkan firman Tuhan bilang bukannya dia makan makanan babi, tapi makan makanan babi aja dia gak dapet. Gue ulangin ya, saking miskinnya dia karena karma nih gue rasa. Karena bapaknya dia minta duit sebelum bapaknya meninggal ya kan. Dia kena karmanya sampai dia mau makan makanan babi aja gak bisa loh. Gitu. Dan one day tiba-tiba dia inget ya kan, dia inget rumahnya masih ada, bapaknya masih ada, kakaknya masih ada, keluarga besar masih ada. Dan singkat cerita dia pulang ke rumah teman-teman. Dan teman-teman tahu the rest of the story bahwa bapaknya buka tangannya lebar-lebar, dipeluk, dikasih jubah, dirayain dan lain sebagainya. Dan si bungsu ini tetap pulang ke rumah dia. Tadinya dia udah tinggalin rumahnya, tapi dia kembali ke rumahnya. Dan rumah si bungsu akan selalu menjadi rumahnya dia. Anak-anak muda denger baik, nggak bener si anak bungsu, ternyata rumah itu akan selalu terbuka buat dia. This home is always be your home. Life is always be your home. Amen. Teman-teman, gue gak tahu kalian udah berapa tahun ikut live. Gue gak tahu berapa tahun kalian ikut komsel, baik yang leaders maupun yang jemaat. Tapi denger baik, pastikan live di mana kalian ikutin akan selalu menjadi rumah yang terbuka buat kalian. Di tempat kami, di gereja kami banyak, tadi aku juga cerita pagi bahwa kita di Palmerah itu deket banget sama gereja-gereja yang jauh lebih besar dari kami gitu. Dekat situ ada Central Park, di Central Park ada GMS, ada NDC. Terus dekat situ di PIM sekarang ada Gandaria City. Terus sekarang di PIM ada GC, di Gandaria City sekarang buka GMS. Jadi kami dikelilingi gereja-gereja besar yang jauh lebih baik dari kami, jauh lebih keren, jauh lebih bagus. Dan kita gak pernah bisa menyaingi gereja mereka. So buat kami sebagai leaders di Palmerah, ada jemaat yang mau menetap dan bergereja di tempat kami aja kami udah thank you tau gak. Jadi once mereka gak mau lagi ke gereja kami dan mereka mau pindah gereja, sok atuh. Kami gak pernah paksa mereka untuk ada selalu di rumah ini. Tapi ketika mereka nyobain tempat lain dan mau balik lagi di tempat kita akan bilang gini, kita gak akan pernah nanya lu kemana aja selama ini. Kita gak akan pernah mengucap bahwa lu kemana aja selama ini, kau udah gak pernah datang gereja. Kita tidak akan pernah melakukan itu. Karena kita tahu this home is always be their home. Rumah di tempat dimana kami bergereja di Palmerah itu akan selalu menjadi rumahnya mereka. Lu gak seneng gak apa-apa, lu seneng ayo balik. Kita selalu akan welcome kalian. Kita bilang gitu. Kenapa? Karena kita mau pastikan bahwa relationship kita is beyond membership. Gue ulang ya, kita mau pastikan bahwa relationship antar pengerja ke jemaat, jemaat ke jemaat, kita ke adik-adik. Relationship kita is beyond membership. Lu gak berjemaat di tempat kita gak apa-apa, kita gak musuhan, kita tetap temenan. Sampai hari ini aku punya komsel punya live sama istri, kita sebutnya YG Couples. Isinya anak-anak muda yang udah married, udah pada punya anak, tapi ada juga yang belum punya anak. 75% which is kita dari 10 couples yang ikutan sama aku. Yang berjemaat di GBI Palmerah rutin datang itu cuma sekitar 4-5. Berarti 50-70% itu sebenarnya teman-teman kita yang lama tidak bergereja lagi di kami. Tapi masih ikut komsel kami. Jadi kita masih ikut mereka masih ketemu kita setiap minggu, kita masih pemuritan bareng, kita masih ketemu bareng, kita masih dinner bareng, kita masih jalan-jalan waktu itu ke Bandung bareng, nginep bareng dan lain sebagainya. Itu kita masih bareng-bareng. Walaupun ada beberapa yang setelah nikah, dia ikut suaminya pindah ke agama Katolik. It's okay, gak apa-apa. Tapi dia komselnya masih bareng sama kita dan suaminya pun ikut, anaknya pun ikut gitu. Ada yang udah pindah gereja, gak pindah gereja lagi di kita, it's okay. Tiap kali nongkrong, tiap kali komsel itu masih bareng kita. Gak apa-apa juga. Karena kita mau pastiin relationship kita is beyond membership. Membership, kartu jemaat, KKJ, lu duduk tiap minggu di mana itu gak penting buat kita. Yang penting buat kita tuh relationship kita. Karena ternyata hari ini temen satu komsel kita adalah yang ngajarin gue. Jujur gue baru belajar main golf.
Ternyata teman komsel gue ini yang ngajarin gue main golf gitu. Jadi lumayan dapet coach gratis gitu ya. Nah itu penting tahu relationship, kan gue udah bilang lu gak pernah tahu 10 tahun lagi temen lu jadi siapa gitu. Jadi a lot of things yang hari ini kita masih happy bareng, kita masih nongkrong bareng. Kita bahkan nanti rencana akhir Juni kita mau ke Bali bareng gitu. Jadi buat kita relationship is beyond that gitu. Karena rumah ini kan selalu menjadi rumah buat mereka juga gitu. Kita gak peduli, dan kita gak pernah paksa habis mereka selesai komsel. Kita komsel malam minggu anyway. Minggunya kita gak pernah paksa mereka untuk datang ke tempat kita, enggak. Karena kita tahu mereka punya gereja masing-masing. Dan kita cuma memastikan mereka bertumbuh dan berproses di rumahnya mereka. That's it. Mereka ibadah di luar sok atuh. Yang penting kita tahu di sana lu happy. Tapi kalau lu gak happy, ayo kita punya rumah di mana lu bisa bertumbuh juga di sini. So, anak-anak muda, rumah akan selalu menjadi rumah. Kalau mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini udah lama ninggalin gereja ini, ninggalin live, udah gak mau ikut. Dan kalian mau balik, just make sure para pemimpin, kakak-kakak di tempat ini, pastiin rumah ini akan selalu menjadi rumah buat mereka. Amin. Jangan ditanya kesalahan mereka apa, jangan ditanya mereka kabur kemana. Biarin aja. Mereka tahu mereka kemana kok. Tapi kalau mereka mau balik, itu berarti mereka sedang butuh kalian. Yang ngerti katakan amin. Itu aja. So anak-anak muda denger baik, I'm gonna close with this. Emang musik boleh maju ke depan. Teman-teman 3 poin tadi, home itu bicara soal jadi apa adanya, amin. Datang ke gereja ini, datang ke live apa adanya, teman-teman gak usah ada ditutup-tutupin. Lu lagi punya masalah, lu berantem sama pasangan, lu lagi deket sama cowok, ceritain. Siapa tahu ada yang bisa bantu. Yang kedua, home adalah tempat kalian untuk bertumbuh dan berproses. Mungkin seringkali selek, seringkali ada masalah, tapi it's okay. Karena memang manusia menajamkan sesamanya. Karena kita perlu bertumbuh, kita perlu berproses. Dan itu akan baik buat kita. Dan yang terakhir, rumah akan selalu menjadi rumah. Just go back home, teman-teman. Balik ke rumah, balik ke life-nya kalian. Kalau kalian butuh dibina sama kakak-kakak leaders di tempat ini, sama Kak Wendy, sama Pastor David, bilang sama mereka, Kak aku gak cocok sama live ini, boleh gak aku dibina langsung, mungkin kalian udah nikah, gue gak tahu di sini ada atau enggak anyway, tapi kalau belum ada just ngomong sama mereka, Kak aku butuh dibina, kita butuh banyak cerita tentang hubungan suami istri. I know it's very complicated, jadi suami istri gak gampang cerita keluar, gue tahu gak gampang cerita ke orang tua lu, gue gak gampang untuk cerita ke mertua, I know the struggle. Tapi just make sure kalian punya komunitas di tempat ini. Mungkin tadi ada 3-4 yang udah pada nikah. Just gabung, mungkin bisa saling cerita. Saling minimal dapat konfirmasi, oh emang cewek gitu ya, gitu. Minimal gitu bro. Kita suka mikir gitu cowok-cowok setelah cerita-cerita. Mendingan istri gue ya daripada dia ya. Gitu. Kayak ternyata gue bersyukur ya pulang ke rumah istri gue kayak gini. Minimal oke lah gitu. Dibandingkan istri orang lain ternyata lebih bawel lah gitu. Jadi ya very happy and very seneng banget kita bisa ngobrol, punya temen, kita punya live, punya komsel. Percayalah, sangat menyenangkan teman-teman. Tapi just open up your heart, jangan dengan beban ikut komunitas, jangan dengan kesel, jangan dengan stres, jangan dengan tiap minggu ketemu dia lagi. No, pastiin you guys happy menjalani ini semua. Teman-teman, aku akan tutup. Ada 2 hal teman-teman bisa bawa pulang selain 3 poin tadi. Yang pertama, kalau ada hal-hal yang gak baik tentang rumah ini, kasih kami masukan. Amin. Kalian yang tahu bahwa lu kesel sama life leader lu karena something, kasih tahu dia. Jangan biasain untuk kabur dari masalah. Karena nanti di kantor, di keluarga lu akan terbiasa kayak gitu. Biasain ngomong. Kalau ada hal-hal yang tidak baik dari pemimpin kalian, dengar baik, pemimpin kalian juga gak sempurna. Kita yang di mimbar itu juga banyak salah. Kita bukan Tuhan, kita semua masih manusia yang di mimbar. Kakak-kakak kalian semua masih manusia. Kalau ada yang salah kasih masukan. Jangan diomongin di belakang, jangan tinggalin gereja ini. Kasih masukan, amin. Kasih tahu kami gimana caranya supaya menjadi life menjadi lebih baik. Supaya kalian bisa ngerasain tempat ini home, kasih tahu kami gimana caranya. Supaya kita bisa make this better place, amin. Yang kedua, buat teman-teman, just milikilah sense of belongings. Ambil alih, ambil posisi, ambil waktu untuk melayani, ambil bagian di rumah ini. Cari tahu apa yang kalian bisa lakukan buat rumah ini. Rumah ini gak ada artinya tanpa kita, gak ada artinya tanpa kalian. Tanya kakak-kakak kalian, Kak apa yang bisa gue bantu?
Lo lihat ya, leader-leader sekalian yang udah puluhan tahun pelayanan di sini, mukanya tuh cepet stres biasanya. Yang udah 10 tahun pelayanan, angkat tangan Kak, di sini, di rumah ini, 10 tahun. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Yang udah 15 tahun. Semakin banyak tahun di mana mereka melayani, semakin banyak masalah yang mereka capek. Pernah gak kalian berpikir, nanya sama kakak-kakak ini, Kak lu pengen gue bantuin apa? Sebagai anak life-nya dia nih, lu pernah gak berpikir kayaknya dia capek banget ya. Udah kerja, punya anak, masih pelayanan, Sabtu Minggu. Dia ada waktu gak sih buat keluarganya? Dia ada waktu gak sih buat pasangannya? Dia ada waktu gak ya buat mikirin dia mau punya bisnis apa? Masa lu tega sih ngeliat dia kerja kantoran bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dengan gaji yang segitu terus? Lu pernah gak kepikiran itu? Guys, coba tanya, Kak ada yang bisa gue bantu gak? Guys, jangan egois, jangan mau makan doang. Tanya, kasih buat pemimpin kalian. Pemimpin kalian juga manusia. Mereka juga orang normal yang masih punya stres di kerjaan di rumah, berantem mungkin sama orang tuanya, berantem sama pasangannya, berantem sama anaknya. Mereka juga masih orang normal. Ambil bagian teman-teman, tanya mereka. Bantu mereka, tolong mereka. Jadi kita sama-sama pastiin life gereja ini jadi home buat kita semua. Yang nyaman, amin. Jadi kalian happy juga sama-sama datang ke sini tiap minggu. Gak beban, gak stres, gak pusing ketemu kakak yang ngomelin gue mulu nih. Dia juga happy jadinya tiap minggu ketemu kalian. Amin. Ayat terakhir teman-teman, Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Teman-teman gak usah buka tapi anyway gue baca ayat terakhir aja. Firman Tuhan bilang ini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ini kisah hidup jemaat perdana. Pastikan next gen di tempat ini, baik kalian yang ikut offline maupun online, kalian jadi orang-orang disukai semua orang. Jadi home. Dan tiap-tiap hari Tuhan akan tambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ruangan ini gak akan pernah sama lagi. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman dan Tuhan berkati. Bye.